Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini kita saksikan begitu banyak kaum muslimin yang murtad tanpa malu-malu mengumumkan kemurtadannya secara terbuka. Ada pula artis yang mengaku masih muslim tapi menistakan bacaan salat, dan juga ada tokoh liberal yang terus terang menyatakan dirinya menolak syariat Islam. Terus pertanyaannya jamaah, mengapa saat ini orang begitu mudah murtad dari Islam? Mengapa pula sering terjadi kasus penistaan terhadap Islam seperti melecehkan Al-Quran, melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam, jilbab, jihad, bahkan khilafah dan lain sebagainya? Mengapa juga masih ada muslim yang menolak syariat Islam? Bukankah tindakan melecehkan Islam dan menolak syariat Islam bisa menjadikan pelakunya murtad dari ajaran Islam? Inilah dampak dari penerapan sekularisme di negeri kita ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya, apa sih itu sekularisme? Sekularisme adalah akidah, keyakinan dasar yang memisahkan agama dari kehidupan. Sekularisme menjadi dasar ideologi kapitalisme. Kapitalisme melahirkan antara lain sistem, yaitu sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi dikenal sejumlah kebebasan yang dijamin oleh undang-undang. Di antaranya adalah kebebasan beragama, kebebasan berpendapat atau beropini, dan yang ketiga adalah kebebasan berperilaku. Maka dengan dalih kebebasan beragama, orang boleh berganti-ganti agama semaunya. Dengan dalih kebebasan berpendapat dan berperilaku, orang bebas untuk berpendapat dan berperilaku meski itu menistakan Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya semua tidak boleh dipersoalkan ketika kita masih hidup di dalam sistem demokrasi. Wajar jamaah sekalian jika ada muslim yang begitu mudah murtad, melecehkan Islam, bahkan terang-terangan menolak syariat Islam. Ketahuilah bahwa melecehkan Islam dan ajarannya dan menolak syariah bisa menjadikan pelakunya murtad dari Islam, sama seperti orang yang terus terang mengatakan dirinya keluar dari agama Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Syafi'i di dalam kitabnya menjelaskan bahwa seseorang yang berpindah dari kesyirikan menuju keimanan, lalu dia berpindah lagi dari keimanan menuju kesyirikan, maka jika orang itu sudah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dia diminta bertobat. Jika dia bertobat, maka tobatnya itu diterima. Sebaliknya, jika dia enggan untuk bertobat, maka dia harus dihukum mati. Asy-Syafi'i Pendapat Imam Syafi'i ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin, kufrun ba'da imanin, wa zinan ba'da ihsanin, wa qatlu nafsin bighairi nafsin." Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara tiga sebab. Yang pertama, kufur setelah ia beriman. Kemudian yang kedua adalah dia berzina setelah beristri. Kemudian yang ketiga adalah membunuh seseorang bukan karena orang tersebut melakukan pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukuman mati atas orang yang murtad juga ditegaskan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa saja yang mengganti agamanya atau murtad dari Islam, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jelas, maka hukuman mati atas orang yang murtad 100% berdasarkan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu semua perlu proses pengadilan sebelum penjatuhan hukumannya. Semua dilakukan oleh negara, bukanlah pribadi.
dan juga bukan kelompok masyarakat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sebagian orang yang menelintir ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Untuk berpindah-pindah agama semaunya. Ketahuilah bahwa jamaah sekalian, itulah pemahaman yang salah. Makna yang sebenarnya seperti dikatakan oleh Imam Al-Alusi adalah janganlah kalian memaksa manusia untuk masuk di dalam agama Islam. Siapapun tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Namun saat mereka sudah menjadi muslim, maka haram baginya untuk keluar dari agama Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian pula lah haram pula menolak syariat Islam, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mencela dengan keras sikap demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang bertindak demikian kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat kelak. Dia akan dilemparkan ke dalam azab yang sangat keras. Quran surah Al-Baqarah ayat 85. Kemudian orang yang menolak syariat Islam dalam sistem Islam, hukumannya adalah diperangi. Ini yang dulu dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang-orang yang murtad dan bahkan orang-orang yang menolak untuk melakukan zakat. Kebijakan yang ditempuh oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi bukti bahwa penguasa muslim wajib menjaga akidah umat. Jangan sampai banyaknya orang yang murtad dan banyaknya para penolak syariat Islam menular ke masyarakat secara luas. Ini tentu tidak boleh terjadi. Tapi sayangnya saat ini kita tidak bisa banyak berharap kepada para penguasa muslim dalam membentengi akidah umat. Pasalnya, mereka sendiri adalah penjaga sistem sekuler. Mereka tidak peduli jika akidah umat rusak, bahkan lenyap sekalipun. Alhasil, saatnya umat mencabut sekularisme dan segala keturunannya. Tinggalkanlah dan buang jauh-jauh sekularisme dan mari berjuang kembali melanjutkan kehidupan Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.